Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat, dan begitu juga Abi dan kawan-kawan lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai belajar, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Isi pokok kandungan surah Al-Fil. Kisah paku pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang berbondong-bondong dengan batu-batu kecil yang panas. Sifat ini dapat menyebabkan kehancuran. Ka'bah adalah rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dijaga olehnya. Tipu daya manusia tidak akan mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini video kisah tentang pasukan gajah. Mari kita tonton secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam Islam Channel memberikan informasi seputar Islam dan cerita-cerita Islam. Kali ini, Ragam Islam Channel akan menyampaikan sebuah kisah kegagalan kaum kafir dalam menghancurkan Baitullah. Namun sebelum menonton video, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Serangan terhadap Ka'bah yang paling terkenal terjadi pada tahun 571 Masehi, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Kala itu, sebanyak 60.000 pasukan gajah yang dipimpin oleh gubernur Yaman, Abraha, berencana menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Negara Yaman adalah salah satu negara Kristen besar kala itu. Sebuah gereja besar yang indah didirikan pada pemerintahan Raja Yaman, Hafsah. Gereja tersebut bernama Qulais. Abraha sebagai pembina gereja bersumpah akan memalingkan pemujaan warga Arab dari Ka'bah di Mekah ke gerejanya di Yaman. Al-Kisah mendengar hal ini, seorang Arab dari kabilah Bani Faqim bin Adi tersinggung, kemudian masuk ke dalam gereja dan membuang hajat di dalamnya. Abraham marah luar biasa dan bersumpah akan meruntuhkan Ka'bah. Berangkatlah dia beserta tentara terkuatnya menunggang 60.000 ekor gajah. Kala itu, tidak ada satupun kekuatan kabilah Arab yang mampu menandingi kekuatan puluhan ribu tentara gajah tersebut. Abraha yang sudah tiba di wilayah kaum Quraisy menyita harta benda mereka, termasuk 200 ekor unta milik pemimpin kaum Quraisy, Abdul Muthalib. Tidak terima dengan itu, Abdul Muthalib datang sendirian menemui Abraha di perkemahannya. Ia menuntut Abraha agar mengembalikan 200 ekor untanya yang telah disitanya. Abraha yang semula menaruh hormat kepada Abdul Muthalib menjadi tidak lagi.
Mengapa? Karena Abdul Muthalib datang menemuinya hanya untuk meminta kembali unta-untanya. Tidak membahas Ka'bah yang sebentar lagi akan dihancurkan Abraha. Aku pada mulanya kagum kepadamu, begitu melihatmu. Tetapi kekagumanku sirna setelah engkau berbicara meminta 200 ekor untamu dan tidak menyinggung tentang rumah yang engkau dan leluhurmu agungkan, dan yang aku datang untuk merubuhkannya, kata Abraha kepada Abdul Muthalib. Mendengar omongan Abraha itu, Abdul Muthalib hanya menjawabnya singkat namun menohok. Katanya, unta-unta itu aku pemiliknya, sedangkan rumah itu ada juga pemiliknya yang akan membelanya, kata Abdul Muthalib. Abraha membalas jawaban Abdul Muthalib dengan angkuh. Ia mengatakan bahwa pemilik rumah tersebut tidak akan bisa menghalanginya untuk menghancurkannya. Abdul Muthalib mempersilahkan Abraha untuk melanjutkan misinya. Berdasarkan komando dari kakek Muhammad, Abdul Muthalib, para penduduk Mekah mengungsi ke puncak-puncak bukit di sekeliling Ka'bah. Berangkatlah rombongan tentara Abraha menuju Ka'bah, hendak menghancurkan bangunan mulia tersebut. Menurut kisah, laju tentara gajah terhenti akibat serangan dari ribuan burung ababil. Awalnya, Abraham memerintahkan pasukannya untuk menuju ke Ka'bah. Namun anehnya, gajah yang ditumpangi Abraha tidak mau bergerak ketika diarahkan ke arah Ka'bah. Namun jika diarahkan ke selain arah Ka'bah, ia patuh. Hingga akhirnya Allah mengirim burung-burung ababil untuk menyerang Abraha dan pasukannya. Burung-burung ini membawa 3 butir batu panas di kedua kakinya dan paruhnya. Dilepaskannya batu-batu tersebut di atas tentara gajah. Batu yang konon berasal dari neraka itu menembus daging para tentara dan gajah-gajah mereka. Sebuah tafsir mengatakan burung-burung itu membawa penyakit cacar yang menyebabkan para tentara Abraha tewas akibat bisul yang sangat panas. Inilah sebabnya tahun penyerangan tentara Abraha ke Mekah dinamakan sebagai tahun gajah. Kisah ini juga tertulis jelas di surat Al-Fil di kitab suci Al-Quran. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surat Al-Fil ayat 3 hingga 4. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa kesombongan adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghancurkan orang tersebut. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya bahwa kekuasaan yang penuh dengan kezaliman dapat dengan mudah jika Allah berkehendak untuk menghancurkannya. Semoga kisah kali ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.